Di sini saya akan menjelaskan ANOVA satu arah dengan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada studi kasus ANOVA satu arah. Di sini saya juga sudah memisahkan sesuai kategori dalam bentuk Excel. Untuk kode 1 ada Bank BCA, kode 2 Mandiri, kode 3 CBN Niaga, dan kode 4 HSBN. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu klik variabel view. Untuk nama baris pertama diisi dengan X, lalu desimalnya diganti dengan 0. Untuk label baris pertama diisi dengan kartu kredit. Klik value baris pertama dan akan masuk ke tampilan value. Isi value label sesuai kategori kartu kredit. Contohnya value 1 diisi dengan label BCA. Klik add value 2 label Mandiri. Lakukan sampai semua kategori terinput. Jika semua sudah terinput, kita klik OK. Untuk nama baris kedua diisi dengan Y, lalu untuk desimalnya diganti dengan 0. Untuk label baris kedua diisi dengan pengguna. Selanjutnya klik data view, pindahkan data yang ada di Excel ke dalam SPSS. Jika kita ingin menguji normalitas, klik menu analis, deskripsi statis, ekspor, lalu akan muncul tampilan ekspor. Bagian X dimasukkan ke factor list, bagian Y masukkan ke dependent list, lalu klik Pulse, checklist normality Pulse with test, klik OK. Setelah itu kita tunggu akan keluar tampilan output SPSS. Scroll ke bawah sampai ketemu test of normality. Jadi dapat disimpulkan variabel BCA, Mandiri, CIMB Niaga, dan HSBS berdistribusi normal karena nilai SIK lebih besar daripada 0,05. Jika ingin melakukan uji homogenitas dan melakukan uji one-way ANOVA, kita bisa menggunakan data analis, compariment, lalu one-way ANOVA. Pada tampilan one-way ANOVA, bagian X masukkan ke kolom faktor dan bagian Y masukkan ke kolom dependent list. Pilih pause, klik to key, continue, option, klik descriptive dan homogeneity of variant test, lalu continue, klik OK. Nanti bakalan akan keluar output SPSS. Dapat disimpulkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata pengeluaran dari keempat kartu kredit tersebut. Yang pertama, BCA 9,60, Mandiri 12,20, CMB 18,20, HSBC 13,50. Dengan demikian, 4 kategori bahwa rata-rata pengeluaran tertinggi adalah CMB Niaga 18,20. Selanjutnya, ANOVA dua arah dengan SPSS. Di sini sudah ada ketentuan dan contoh kasus uji ANOVA dua arah dengan SPSS. Di sini saya juga sudah memisahkan dalam bentuk Excel sesuai kategorinya. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Dan ini tampilan awal SPSS. Kita klik variable view. Lalu input name baris pertama dengan hasil. Setelah itu tab. Bagian desimalnya kita ganti ke 0. Untuk labelnya kita isi dengan hasil panen. Selanjutnya untuk name baris kedua kita isi dengan paparan. Kita tab, bagian desimal kita ubah ke 0. Dan label kita isi dengan paparan sinar matahari.
Untuk values-nya kita isi sesuai kategori yang sudah kita pisahkan di Excel tadi. Untuk kode 1 itu untuk kode tidak. Kita klik add. Setelah itu untuk kode 2 itu untuk kode rendah. Untuk kode 3 itu untuk kode sedang. Untuk kode 4 itu untuk kode tinggi. Jika sudah ke input semua, kita klik OK. Selanjutnya, name baris ketiga kita isi dengan frekuensi penyiraman. Desimalnya kita ubah ke 0. Untuk labelnya kita isi ke frekuensi penyiraman. Untuk values-nya kita isi sesuai ketentuan yang sudah kita buat di Excel tadi. Untuk kode 1 itu untuk setiap hari. Untuk kode 2 itu setiap minggu. Jika sudah, klik OK. Lalu klik data view. Lalu yang dari Excel-nya kita blok semuanya. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya melakukan setting analisis data, pilih Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Setelah itu akan keluar kotak dialog Univariate, lalu masukkan variabel harga dan variabel kemasan pada kotak Fixed Factor, untuk variabel penjualan pada kotak Dependent Variable, lalu klik Save. Lalu klik Standardize, terus klik Continue, lalu OK. Untuk memunculkan tes normalitas, kita memerlukan beberapa langkah, yaitu pada menu Analyze, kita klik Descriptive Statistic, lalu Explore. Lalu masukkan standar receipt ke Dependent List. Lalu klik Plots, checklist Normality Plots, setelah itu tekan Continue dan OK. Berikut ini adalah hasil normalitas equity yang digunakan untuk menguji apakah variabel dependen homogen atau tidak. Kesimpulannya, karena nilai SIC lebih besar dari 0,05, yaitu 0,075, maka variabel tingkat panen adalah sama, homogen. Maka data ini telah memenuhi persyaratan uji two-way ANOVA. Selanjutnya uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Pilih Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Lalu klik Save, kemudian hilangkan centang pada Standardize, lalu Continue. Lalu klik Option, lalu centang Descriptive Statistic dan Homogenitas Test. Lalu klik Continue, lalu klik IM-Means, kemudian masukkan data faktor ke display. Lalu klik Continue. Setelah itu akan muncul data sebagai berikut. Lalu akan muncul tabel Univariate Analysis of Variance. Ini ada between subject factor yang menjelaskan tentang jumlah dari masing-masing variabel dan indikatornya. Di sini juga ada descriptive statistik yang menjelaskan tentang rata-rata hasil panen. Di sini saya mengambil contoh frekuensi penyiraman yang dilakukan setiap hari dan dengan paparan sinar matahari yang tinggi akan menghasilkan rata-rata sebesar 60, sedangkan frekuensi penyiraman yang dilakukan setiap minggu dengan paparan sinar matahari yang tinggi akan menghasilkan nilai 53,33. Dari data berikut dapat disimpulkan bahwa hasil homogeneity berdasarkan based on mean sebesar 0,019. Karena nilai SIC-nya lebih kecil dari 0,05, maka penelitian itu bersifat tidak homogen atau tidak memenuhi kriteria. Baik, lalu di sini ada data test of between subject effect, yaitu diantaranya ada paparan dengan signifikan 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dan disimpulkan bahwa ada hubungan antara paparan dan juga hasil rata-rata. Dan di sini ada juga frekuensi penyiraman dengan
signifikan yang dihasilkan yaitu 0,710, yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penyiraman dengan rata-rata hasil panen yang dihasilkan. Lalu di sini ada paparan dan penyiraman, yaitu signifikan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,461, yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya dengan hasil panen. Dan di sini ada contohnya, contoh rata-rata dari masing-masing variabel. Di sini akan mengambil contoh frekuensi penyiraman. Frekuensi penyiraman yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan rata-rata sebesar 52,5 dan begitu seterusnya.